Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novitasari, NIM 14014180772. Soal yang pertama, dengan bahasa Anda buatlah definisi atau pengertian dan penjelasannya berkaitan dengan hakikat manajemen kelas. Menurut saya, manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, baik secara perorangan ataupun bersama orang lain, dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Sedangkan kelas merupakan unit kerja terkecil di sekolah yang digunakan sebagai tempat kegiatan pembelajaran. Jadi, manajemen kelas merupakan proses atau upaya yang dilakukan oleh seseorang guru secara sistematis untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi kelas yang dinamis dan kondusif dalam rangka menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Soal yang kedua, terdapat sejumlah pendekatan dalam manajemen kelas. Buatlah ilustrasi operasional dari pendekatan tersebut. Pilih 3 pendekatan. Di sini saya memilih pendekatan pengubahan perilaku, kemudian pendekatan iklim sosio-emosional, dan pendekatan proses kelompok. Yang pertama, pendekatan pengubahan perilaku. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar siswa. Tugas utama guru adalah menguasai dan menerapkan 4 prinsip dasar, yaitu penguatan positif, yakni pemberian rangsangan atau penghargaan setelah terjadi suatu perbuatan. Contohnya, Andi membuat karya tulis. Karya tulis tersebut sangat rapi. Kemudian karya tulis itu diserahkan kepada guru. Guru memuji karya tulis Andi. Dari pujian guru itu merupakan sebagai penguatan positif. Kemudian hukuman, pemberian pengalaman yang tidak disukai atau tidak diinginkan sesudah terjadinya suatu perbuatan. Kemudian penghentian, menahan suatu penghargaan yang diharapkan atau menahan penguatan positif yang dalam kejadian sebelumnya perbuatan seperti itu diberi penghargaan. Yang keempat, penguatan negatif, penarikan hukuman yang tidak diinginkan atau tidak disukai sesudah terjadinya suatu perbuatan yang menyebabkan frekuensi perbuatan itu meningkat. Menarik hukuman bermaksud memperkuat perilaku dan meningkatkan. Tadi sudah dijelaskan pendekatan pengubahan perilaku. Sekarang yang kedua, pendekatan iklim sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif atau pengajaran yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antara guru dan peserta didik. Guru adalah penentu utama atas hubungan antar dan iklim kelas. Tugas pokok guru adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif pula. Kelancaran proses belajar sangat penting, tergantung pada kualitas sikap yang terdapat dalam hubungan pribadi antara guru dan peserta didik. Roger mengidentifikasi beberapa sikap yang diyakini hakiki, yaitu ketulusan, keserasian, sikap menerima, menghargai, menaruh perhatian, mempercayai, dan memberi pengertian, empatik. Kemudian pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan proses kelompok. Premis utama yang mendasari pendekatan proses kelompok didasarkan pada asumsi-asumsi, yaitu 1. Kehidupan sekolah berlangsung dalam lingkungan kelompok, yakni kelompok
kelas. Yang kedua, tugas pokok guru adalah menciptakan dan membina kelompok kelas yang efektif dan produktif. Yang ketiga, kelompok kelas adalah suatu sistem sosial yang mengandung ciri-ciri yang terdapat pada semua sistem sosial. Yang keempat, pengelolaan kelas oleh guru adalah menciptakan dan memelihara. Soal yang ketiga, menurut Anda apakah manajemen kelas atau pengelolaan kelas untuk kelas rendah dengan kelas tinggi apakah sama saja atau berbeda? Jelaskan alasan Anda disertai gambarannya. Menurut saya, manajemen kelas untuk kelas rendah dengan kelas tinggi berbeda karena melihat dari karakteristik anak usia 6 atau 7 tahun sampai 11 sampai 12 tahun, maka pada masa ini atau masa anak sekolah dasar dibedakan menjadi dua fase. Yang pertama, masa kelas rendah sekolah dasar kira-kira usia 6 atau 7 sampai 9 atau 10 tahun. Beberapa sifat khas pada masa ini yaitu adanya kolerasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi sekolah. Kemudian sikap tunduk kepada peraturan-peraturan. Ketiga, ada kecenderungan menuju diri sendiri. Keempat, suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. Ada kecenderungan meremehkan anak lain. Yang kelima, kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu hal, maka soal itu dianggapnya tidak penting. Yang keenam, pada masa ini anak menghendaki nilai rapot yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai atau tidak. Kemudian, masa kelas tinggi sekolah dasar kira-kira usia 9 atau 10 tahun sampai kira-kira umur 12 atau 13 tahun. Beberapa sifat khas pada masa ini yaitu adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Kemudian amat realistis, ingin tahu, ingin belajar. Kemudian menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran khusus. Yang keempat, pada masa ini anak memandang atau nilai rapotnya sebagai ukuran yang tepat atau sebaik-baiknya mengenai prestasi sekolah. Yang kelima, anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. Dan yang terakhir, mengembangkan kata hati, moralitas, suatu skala nilai-nilai. Dari pemaparan karakteristik tersebut, maka manajemen kelasnya juga berbeda. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa anak sekolah dasar dibagi menjadi dua fase, yaitu masa kelas rendah atau bawah dan masa kelas tinggi atau atas. Pada kelas bawah, anak cenderung akan mengikuti sepenuhnya ajaran dari guru yang nantinya akan membentuk dirinya sendiri atau jati diri anak tersebut. Namun pada kelas atas, anak mulai mampu mengembangkan kata hati atau nilai moral yang diperoleh dari ajaran sebelumnya. Kemudian soal yang keempat, buatlah contoh tindakan-tindakan dalam prosedur dimensi preventif dan kuratif manajemen kelas. Yang pertama, dimensi preventif atau pencegahan. Dimensi preventif adalah tindakan guru dalam mengatur siswa dan peralatan serta format pembelajaran yang tepat sehingga menumbuhkan kondisi yang menguntungkan bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Contoh tindakan-tindakan pencegahannya sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Apabila guru sadar akan. Soal yang keempat,
buatlah contoh tindakan-tindakan dalam prosedur dimensi preventif dan kuratif manajemen kelas. Yang pertama, dimensi preventif atau pencegahan. Dimensi ini merupakan tindakan guru dalam mengatur siswa dan peralatan serta format pembelajaran yang tepat sehingga menumbuhkan kondisi yang menguntungkan bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Contoh tindakan-tindakan pencegahannya sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Apabila guru sadar akan profesinya sebagai guru, pada gilirannya akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki yang merupakan modal dasar bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, peningkatan kesadaran siswa melalui yang pertama, memberitahukan kepada siswa tentang hak dan kewajiban siswa sebagai anggota kelas, kemudian memperhatikan kebutuhan dan keinginan siswa, kemudian menciptakan suasana adanya saling pengertian yang baik antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, sikap polos dan tulus dari guru. Guru dituntut untuk bersikap polos dan tulus. Artinya, guru dalam tindakan dan sikap kesehariannya selalu apa adanya dan tidak berpura-pura. Sikap hangat, terbuka, mau mendengarkan harapan dan keluhan para siswa akan dengan guru memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi wajar antara guru dan peserta didik. Yang keempat, mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan guru agar mampu mengidentifikasi berbagai penyimpangan tingkah laku siswa yang bersifat individual atau kelompok, kemudian mengenal berbagai pendekatan dan pengelolaan kelas, kemudian mempelajari pengalaman-pengalaman guru lainnya sehingga dirinya mempunyai alternatif yang bervariasi dalam menghadapi problem atau masalah. Yang kelima, menciptakan kontrak sosial. Kontrak sosial pada dasarnya berkaitan dengan standar tingkah laku yang diharapkan dan memberikan gambaran tentang fasilitas beserta keterbatasannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan sekolah. Standar tingkah laku ini dibuat oleh sekolah dan siswa harus mentaatinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika melanggarnya akan diberikan sanksi yang sesuai dengan tindakannya. Yang kedua, yaitu dimensi kuratif. Dimensi ini merupakan tindakan terhadap tingkah laku yang menyimpang yang sudah terlanjur terjadi agar penyimpangan itu tidak berlarut-larut. Contoh tindakannya, guru mengetahui masalah yang timbul di kelas atau mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisa masalah. Guru menganalisa masalah tersebut dari menyimpulkan latar belakang dan sumber masalah tersebut. Kemudian guru menentukan alternatif penanggulangannya. Kemudian menilai alternatif pemecahan. Guru memilih yang paling tepat untuk menanggulangi penyimpangan tersebut. Kemudian guru melaksanakan alternatif tersebut. Yang terakhir, mendapatkan balikan dari hasil pelaksanaan alternatif pemecahan yang dimaksud. Langkah ini didahului dengan langkah monitoring, yaitu kegiatan mendapatkan data, kemudian melakukan pertemuan antara guru dengan peserta didik. Tujuannya agar peserta didik memperoleh kesadaran untuk belajar, saling memperbaiki, dan mengingatkan. Soal yang kelima, ilustrasikan keterlibatan guru dalam manajemen kelas sehingga kelas kondusif untuk pembelajaran. Menurut Ramsden,
tahun 1992 terdapat 6 prinsip utama keterlibatan guru dalam manajemen kelas sehingga kelas kondusif untuk pembelajaran. Yang pertama, minat dan penjelasan. Penjelasan yang jelas tentang isi kandungan tidak lebih penting dari upaya menjadikan isi kandungan menarik sehingga siswa merasa tertarik mempelajarinya. Yang kedua, keprihatinan dan hormat siswa dan pembelajaran siswa. Guru memberikan pengertian dan menghormati siswa serta pembelajaran mereka. Yang ketiga, penilaian dan umpan balik yang sesuai. Guru memberikan umpan balik terhadap kerja siswa. Yang keempat, tujuannya jelas dan tantangan intelektual. Tujuan dari pembelajaran sebelum kegiatan belajar dimulai harus dijelaskan terlebih dahulu sehingga siswa memahami tujuan dari kegiatan tersebut. Yang kelima, kebebasan, pendampingan, dan pelibatan aktif. Pembelajaran berkualitas tinggi bermakna siswa terlibat aktif, mempunyai pilihan terhadap cara mereka belajar, dan mempunyai pendampingan terhadap aspek yang dipelajari. Kemudian keterampilan. Sekian jawaban yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.